Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik dalam masyarakat. Disusun oleh Muhamir Lihu, SPD. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kompetensi dasarnya yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik di masyarakat. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik diharapkan mampu mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mampu menunjukkan sikap toleransi dalam pembelajaran keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Ketiga, mampu mendeskripsikan akibat positif yang ditimbulkan oleh konflik dalam masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah akibat konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan keberagaman masyarakat Indonesia. Konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu gejala sosial, apalagi dalam masyarakat yang beragam, seperti halnya Indonesia. Sehingga, ada yang berpendapat bahwa konflik akan senantiasa ada dalam masyarakat. Namun kita harus mencegah agar konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak secara terus-menerus, dan membawa akibat buruk bagi masyarakat. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan akibat negatif, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat. Akibat positif konflik adalah hubungan bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok, sedangkan akibat buruknya yaitu perpecahan antar kelompok masyarakat, seperti yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik dalam masyarakat. Pertama, perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan dalam masyarakat merupakan akibat nyata yang terjadi dari konflik di dalam masyarakat. Akibatnya kerukunan masyarakat akan terganggu. Anggota masyarakat yang sebelumnya saling bertetangga, berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka dan sebagainya. Kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik yang terjadi di masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, taman yang rusak, merupakan contoh nyata akibat konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa di dalam masyarakat. Ketiga, perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat adanya konflik. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, dan pendendam. Orang yang terlibat konflik juga dapat menjadi tipikal orang yang beringas, pemarah dan agresif. Keempat, kehancuran nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat adanya konflik di dalam kehidupan masyarakat, seperti nilai kasih sayang, nilai kekeluargaan, nilai tolong-menolong dan nilai persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, rasa curiga, tidak percaya kelompok lain dan sebagainya. Aturan-aturan sosial juga dapat berubah, seperti larangan bertemu dengan kelompok lain, dilarang mengadakan kerjasama, putusnya silaturahmi dan sebagainya. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu konflik yang terjadi di dalam masyarakat lebih membawa dampak negatif daripada dampak positif. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Kehidupan bermasyarakat yang damai tanpa konflik merupakan dambaan setiap orang. Dan setiap warga negara mempunyai kewajiban memelihara keberagaman dalam masyarakat, menjaga tali silaturahmi tanpa harus menimbulkan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Aktivitas 1.8.
Setelah kalian memahami materi tentang akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik dalam masyarakat, selanjutnya kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam video. Kemudian jawabannya kalian langsung ketikkan di kolom komentar YouTube, atau boleh juga dikerjakan di kertas folio garis, dan kemudian dikumpulkan di meja Bapak, yang ada di ruang guru. Perhatikan wacana berikut ini. Perlu kalian ketahui, bahwa konflik sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena akan selalu ditemukan perbedaan kepentingan antar individu, maupun kepentingan kelompok. Konflik dalam masyarakat, tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikelola agar tidak terjadi perkelahian dan menjadi konflik terbuka. Nah, coba berikan pendapatmu, bagaimana cara menjaga agar di masyarakat tidak terjadi konflik atau perbedaan kepentingan? Tuliskan jawabanmu, sesuai perintah yang ada. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan salam Pancasila.